Kebobrokan Vatikan kian terang benderang. Kalau ada negara yang benar-benar menguci rapat-rapat rahasia mereka, Vatikanlah termasuk salah satunya. Meski negara agama ini, karena dipimpin oleh seorang paus, tidak bisa dikatakan sebagai kediktatoran. Intrik, korupsi, dan saling tikam di Vatikan kian terang benderang setelah Paulo Gabriel, mantan kepala pelayanan lelaki paus Benediktus yang ke-8 mulai diadili. Dalam sidang digelar kemarin di ibu kota Roma, Italia, pria akrab disapa Paolo Leto itu mengaku tidak bersalah setelah mencuri ribuan dokumen rahasia dari apartemen paus. Dia mengaku terpaksa melakukan itu untuk kebaikan Gereja Katolik Roma, membawa tahta suci Vatikan kembali ke jalan yang benar. Intrik, korupsi, dan menikam dari belakang bukan hal baru di Vatikan. Namun yang baru, dari bocoran Gabriel kian menguak kebobrokan di sana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lelaki 46 tahun itu bekerja di kediaman Paus Benediktus yang menghadap lapangan Santo Petrus di jantung kota Vatikan. Dia kerap samping dipimpin umat Katolik sejagat itu. Dia kerap di samping pemimpin umat Katolik sejagat itu termasuk mengurus soal makan dan pakaiannya. Tidak ada orang selain Gabriel yang bisa begitu dekat dengan Paus. Dia selalu menjadi teman berbincang lelaki 85 tahun itu. Sayangnya, sidang terhadap Gabriel tidak terlalu terbuka untuk umum. Hanya 8 wartawan boleh meliput, salah satunya Paddy Agnew, reporter veteran dari surat kabar The Irish Times. Mereka ditentukan lewat undian. Dia menggambarkan selama menjalani sidang Gabriel kelihatan tenang dan percaya diri. Menurut Agnew, ada 2 poin penting dari dokumen yang dibocorkan Gabriel. Paus tidak diberi informasi yang seharusnya dia ketahui. Paus tidak memahami soal internasional Vatikan dan gereja. Agnew menjelaskan Gabriel berbicara soal ketidakpuasan di antara anggota di Dewan Gereja Katolik Roma. Gabriel pun sampai pada kesimpulan seseorang dengan kekuasaan sangat besar begitu terbuka terhadap manipulasi. Dia tidak mengatakan Paus Benediktus terbuka terhadap manipulasi, namun dia menunjuk pada seseorang. Gabriel juga menyimpulkan Paus Benediktus tidak bisa lagi mengontrol gerejanya sendiri. Dia benar-benar lemah. Dia baru balik Senin lalu setelah menghabiskan 3 bulan libur musim panas di sebuah villa di luar Roma. Gabriel mengungkapkan, sejak menjabat 7 tahun lalu, Paus Benediktus lebih sibuk dengan buku ketimbang urusan pemerintahan. Dia melihat ada upaya buat mengasingkan Paus Benediktus dari kekuasaannya sebagai pemimpin agama sekaligus negara. Apalagi, Paus sudah menyerahkan urusan negara sehari-hari kepada Menteri Luar Negeri Tarcisio Bertoni. Dia seolah telah menjadi Perdana Menteri. Skandal yang dikenal dengan nama Fetileaks ini menutup musim semi lalu setelah surat-surat kabar tele melansir isi dokumen rahasia itu. Mereka mempublikasikan korupsi, kronisme, dan suap yang telah membudayakan di Vatikan. Puncaknya, Mei lalu setelah seorang wartawan Italia menerbitkan buku His Holiness Pope Benedictus Private Papers dalam semalam ludes terjual. Buku ini membongkar intrik dan skandal dengan sokongan salinan berbagai dokumen. Salah satunya menyebutkan orang-orang Katolik tajir dengan mudah bisa berbicara empat mata dengan Paus Benediktus jika membayar sekitar 124 juta rupiah kepada Bertoni. Buku inilah yang membuat Guillaume Gueswin, sekretaris pribadi Paus Benediktus, yakin Gabriel telah mencuri dokumen rahasia itu. Sebab hanya dia dan Gabriel yang boleh masuk ke ruang pribadi Paus. Awalnya, semua pekerja di kediaman Paus tidak ada yang mengaku. Beberapa hari kemudian, Gabriel mengaku telah mengambil 82 kotak berisi dokumen. Dia memberitahu soal keberadaan kepada istri dan ketiga anaknya. Sekali lagi, Gabriel menegaskan dia bertindak atas kemauan sendiri. Namun sedikit yang percaya, pasti ada orang lain membantu dalam pemerintahan dia. Namun juru bicara Vatikan, Pastor Federico Lombardi, membela Gabriel. Dia tidak melakukan itu karena alasan ekonomi, tapi karena ketidakberesan yang dia rasakan. Sidang terhadap Gabriel pun berlanjut hari ini dan Jumat, di mana vonis akan keluar. Sumber-sumber di Vatikan membisikkan jika diputus bersalah, Paus Benediktus hampir pasti bakal memaafkan Gabriel. Barangkali bakal makin banyak orang yang tidak percaya lagi dengan Gereja Katolik Roma. Apalagi citra mereka sebelum tercoreng lantaran terkuaknya skandal pelecehan seksual oleh para pastor di Eropa. Dia mengaku terpaksa melakukan itu untuk kebaikan Gereja Katolik Roma, membawa tahta suci Vatikan kembali ke jalan yang benar.
Intrik, korupsi, dan menikam dari belakang bukan hal baru di Vatikan. Namun yang baru, dari bocoran Gabriel kian menguak kebobrokan di sana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lelaki 46 tahun itu bekerja di kediaman Paus Benedictus yang menghadap lapangan Santo Petrus di jantung kota Vatikan. Dia kerap samping dipimpin umat Katolik sejagat itu. Dia kerap di samping pemimpin umat Katolik sejagat itu termasuk mengurus soal makan dan pakaiannya. Tidak ada orang selain Gabriel yang bisa begitu dekat dengan Paus. Dia selalu menjadi teman berbincang lelaki 85 tahun itu. Sayangnya, sidang terhadap Gabriel tidak terlalu terbuka untuk umum. Hanya 8 wartawan boleh meliput, salah satunya Paddy Agnew, reporter veteran dari surat kabar The Irish Times. Mereka ditentukan lewat undian. Dia menggambarkan selama menjalani sidang Gabriel kelihatan tenang dan percaya diri. Menurut Agnew, ada 2 poin penting dari dokumen yang dibocorkan Gabriel. Paus tidak diberi informasi yang seharusnya dia ketahui. Paus tidak memahami soal internasional Vatikan dan gereja. Agnew menjelaskan Gabriel berbicara soal ketidakpuasan di antara anggota di Dewan Gereja Katolik Roma. Gabriel pun sampai pada kesimpulan seseorang dengan kekuasaan sangat besar begitu terbuka terhadap manipulasi. Dia tidak mengatakan Paus Benedictus terbuka terhadap manipulasi, namun dia menunjuk pada seseorang. Gabriel juga menyimpulkan Paus Benedictus tidak bisa lagi mengontrol gerejanya sendiri. Dia benar-benar lemah. Dia baru balik Senin lalu setelah menghabiskan 3 bulan libur musim panas di sebuah villa di luar Roma. Gabriel mengungkapkan, sejak menjabat 7 tahun lalu, Paus Benedictus lebih sibuk dengan buku ketimbang urusan pemerintahan. Dia melihat ada upaya buat mengasingkan Paus Benedictus dari kekuasaannya sebagai pemimpin agama sekaligus negara. Apalagi, Paus sudah menyerahkan urusan negara sehari-hari kepada Menteri Luar Negeri Tarcisio Bertoni. Dia seolah telah menjadi Perdana Menteri. Skandal yang dikenal dengan nama Fetileaks ini menutup musim semi lalu setelah surat-surat kabar tele melansir isi dokumen rahasia itu. Mereka mempublikasikan korupsi, kronisme, dan suap yang telah membudayakan di Vatikan. Puncaknya, Mei lalu setelah seorang wartawan Italia menerbitkan buku His Holiness Pope Benedictus Private Papers dalam semalam ludes terjual. Buku ini membongkar intrik dan skandal dengan sokongan salinan berbagai dokumen. Salah satunya menyebutkan orang-orang Katolik tajir dengan mudah bisa berbicara empat mata dengan Paus Benedictus jika membayar sekitar 124 juta rupiah kepada Bertoni. Buku inilah yang membuat Guillaume Gueswin, sekretaris pribadi Paus Benedictus, yakin Gabriel telah mencuri dokumen rahasia itu. Sebab hanya dia dan Gabriel yang boleh masuk ke ruang pribadi Paus. Awalnya, semua pekerja di kediaman Paus tidak ada yang mengaku. Beberapa hari kemudian, Gabriel mengaku telah mengambil 82 kotak berisi dokumen. Dia memberitahu soal keberadaan kepada istri dan ketiga anaknya. Sekali lagi, Gabriel menegaskan dia bertindak atas kemauan sendiri. Namun sedikit yang percaya, pasti ada orang lain membantu dalam pemerintahan dia. Namun juru bicara Vatikan Pastor Federico Lombardi membela Gabriel. Dia tidak melakukan itu karena alasan ekonomi, tapi karena ketidakberesan yang dia rasakan. Sidang terhadap Gabriel pun berlanjut hari ini dan Jumat, di mana vonis akan keluar. Sumber-sumber di Vatikan membisikkan jika diputus bersalah, Paus Benedictus hampir pasti bakal memaafkan Gabriel. Barangkali bakal makin banyak orang yang tidak percaya lagi dengan gereja Katolik Roma. Apalagi citra mereka sebelum tercoreng lantaran terkuaknya skandal pelecehan seksual oleh para pastor di Eropa.